Perhatikan presiden yang baru saja bangun. Awalnya ingin menelepon mitra bisnis. Tak disangka, di detik berikutnya, telepon malah menghubungi istrinya yang ada di samping. Kamu orang yang mengurus di rumah sakit? Iya. Tak disangka kamu bukan hanya seorang dokter, tapi juga penanggung jawab proyek ini. Iya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan proyek kepada Anda. Tapi Anda tidak memberi kesempatan. Saat ini Presiden baru menyadari betapa salahnya dirinya sebelumnya. Ternyata, 3 tahun yang lalu, ibu gadis itu, demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya, tanpa seizin siapapun, ia memutuskan menikahkan gadis itu dengan CEO grup Huo. Gadis yang mengetahui hal ini tentu saja tidak senang. Namun saat ia bersiap datang untuk meminta cerai dari suami yang belum pernah ia temui, ia menemukan ibunya telah menaruh sesuatu dalam airnya, yang menyebabkan mereka berdua langsung terlibat sejak pertama kali bertemu. CEO yang terbangun berniat bertanya pada gadis itu tentang apa yang terjadi. Namun, panggilan telepon dari asisten di sampingnya tiba-tiba menginterupsi. Tuan Huo, Susia menunda perceraian. Keluarga Su hanya menjual putrinya. Apa bedanya lebih cepat atau lebih lambat beberapa hari? Ternyata dia selalu mendefinisikan pernikahan ini seperti itu. Benar juga. Kalau begitu, hubungan kita juga tidak perlu diperjelas. Saat gadis itu merasa malu dan marah, dia bersiap untuk pergi. Namun, CEO itu memanggilnya. Dia segera mengeluarkan kartu ban dengan saldo 3 juta. Berharap pihak lain bisa menganggap kejadian semalam tidak pernah terjadi. Saat itulah wanita itu baru mengerti. Ternyata dia mengira dirinya adalah PR hotel. Dengan marah, dia berbalik tanpa menoleh dan pergi. Pada saat CEO itu memutar kepala, tanpa sengaja dia melihat noda merah di tempat tidur. Tepat ketika dia mulai menyadari sesuatu, dia menemukan kartu kecil yang tertinggal di hotel. Lalu, dia secara alami menghubungkannya dengan identitas gadis itu. Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki asal-usul gadis itu. Di sisi lain, gadis itu saat kembali ke rumah menerima telepon dari neneknya. Ternyata neneknya merasa ibu gadis itu mata duitan. Dia berpikir bahwa gadis itu mendekati putranya hanya karena uang, sehingga dia memerintahkan untuk segera bercerai. Keesokan harinya gadis itu pergi bekerja di rumah sakit. Tetapi diberitahu oleh seniornya bahwa proyek yang sedang dia kerjakan kekurangan dana awal. Seniornya berharap gadis itu bisa bertemu dengan investor baru untuk mendanai proyek tersebut. Jadi, gadis itu membawa rencana bisnisnya ke pintu hotel. Namun, yang ditemuinya ternyata adalah suaminya sendiri. Namun, sang presiden belum mengetahui identitasnya. Sehingga kesalahpahaman mereka pun dimulai. Kenapa kamu ada di sini? Saya adalah Yu Ying, Direktur Jiang. Saya diperkenalkan untuk membahas kerjasama dengan Anda. Jiang Cheng. Kamu adalah orang yang dia bicarakan. Kejutan. Presiden Jiang mengatakan bahwa Anda sangat tertarik dengan proyek saya. Proyek ini menggabungkan keterampilan tradisional dan teknik modern dengan alat dan obat-obatan sebagai penunjang. Tuan Ju, santai dan rileks. Tubuh dan pikiran merasa nyaman. Diam, Tuan Gu. Ada masalah? Di depan umum kamu malah menjual ini padaku? Tuan Hu ingin mencari tempat privat ya? Mengerti. Kamu bisa cari ruang VIP di hotel atau lainnya. Coba gratis dulu. Aku menyuruhmu diam. Katakan saja, 3 juta yang terakhir itu tidak cukup, kan? Kali ini, berapa yang ingin kamu minta dari Jiang Cheng? Aku tidak tahu pasti. Tergantung kamu mau berapa. Tapi kamu coba dulu. Ruang VIP atau klub, terserah. Anda hanya perlu berbaring. Biar saya yang melakukannya. Saya percaya dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda akan sangat puas. Jadi, ini bukan pertama kalinya, kan? Tentu saja bukan. Kalau pertama kali, mana mungkin mendapatkan hasil seperti ini? Bisakah kamu, sebagai seorang wanita, punya sedikit rasa malu? Pak Huo, apa maksud Anda? Saya datang untuk berbicara tentang kerjasama. Saya pikir kita ini setara dan saling menguntungkan. Saya juga bekerja demi uang. Memberimu pengalaman gratis. Yang capek juga saya. Setara dan saling menguntungkan. Pengalaman gratis. Apakah di industri kalian sekarang tidak ada lagi batasan moral? Tuan Huo, kenapa harus berbicara kasar? Saya memang butuh uang. Tapi saya juga butuh harga diri. Kamu sudah mengatakan hal seperti itu. Lalu masih butuh harga diri? Saya tahu Tuan Huo tidak menyukai saya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa hidup tanpamu. Tanpa uangmu. Aku tetap akan membuat teknologi ini dengan baik. Dan mengembangkannya lebih jauh. Kamu masih mau mengembangkannya lebih jauh? Kalau Tuan Huo tidak menyukainya, pasti ada yang akan menyukainya. Di masa depan, kami akan melayani lebih banyak orang. Membuat lebih banyak orang mengakui teknologi kami. Dan kami akan membuat teknologi ini lebih baik lagi. Dan membawanya ke tingkat internasional. Hari kedua. Gadis yang tidak menyerah.
Diam-diam menyelipkan proposal ke dalam mobil presiden. Siapa sangka saat presiden melihat proposal itu, dia langsung tertarik dengan isinya. Namun saat itu, mereka sama sekali tidak tahu nama satu sama lain. Pada saat yang sama, gadis itu kembali mendengar dari seniornya tentang seorang investor baru. Namun, orang itu dikenal sebagai playboy yang terkenal. Mendengar hal ini, wanita itu pun ragu. Namun demi kelancaran proyek, dia tetap memaksakan diri untuk menemui pria itu. Namun, gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa pada detik pertama bertemu dengannya, lalu meraba dengan tangan kotor. Ah, haha. Sepertinya Nona Yueng tidak sengaja. Kamu sudah datang, kan? Tunjukkan sedikit ketulusanmu. Hahaha, lepaskan aku. Lepaskan, hentikan. Tuan Huo, kamu juga datang untuk berbisnis? Nona Yueng tidak menyangka bisnismu begitu luas. Ini teman yang saya undang. Bos Huo mengundang untuk bersenang-senang, hehe. Benar juga, lupa kalau ini memang pekerjaanmu. Sepertinya aku terlalu ikut campur. Yang mulia, bersenang-senanglah. Hei, 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 aku pergi dulu. Kemudian, pria kaya itu membalas dendam pada gadis itu. Dia menyuruhnya berenang 500 meter. Jika tidak, dia tidak akan berinvestasi dalam proyek tersebut. Tak punya pilihan, gadis itu terpaksa pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tanpa disadari, pria kaya itu diam-diam mengikutinya masuk. Gadis itu melihat pria itu berani sekali. Maka mereka melawan dengan sekuat tenaga. Namun suara pertengkaran mereka terdengar oleh CEO yang lewat. Pasangan muda sedang bertengkar. Huo Chun, CEO Huo ini. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Wang. Hati-hati ya. Suamiku. Apa? Kamu memanggilku apa, sayang? Apa yang wanita ini inginkan kali ini, bukan? Kamu. Sayang. Jangan marah lagi. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Bersikap kekanak-kanakan. Aku tidak mengenalmu. Kita pulang. Bicara di rumah. Kamu bisa melakukan apa saja. Ini semua karena ulahmu sendiri. Ternyata benar dia suaminya. Maaf, Tuan Huo. Situasi tadi mendesak. Memanfaatkan kamu. Memanfaatkan aku. Kamu memanggil suami dengan begitu mudah. Maaf. Menaruh obat untuk menarik perhatian. Mendekat dengan trik licik. Ini semua permainanmu. Iya juga. Kamu wanita yang bisa melakukan apapun. Bukankah tadi? Sungguh, aku tidak tahu trik apa lagi yang kamu punya. Tapi tolong menjauhlah dariku, aku pergi. Hauge, wanita itu menipumu. Bos Wo sama sekali tidak membawanya pergi. Langsung dibuang olehnya. Kesal. Tidak biarkan aku bermain. Maka semua orang harus bermain bersama. Kita bertemu lagi. Nona Yueng. Celaka. Lepaskan aku, apa yang kalian lakukan? Diam dan lepaskan gadis ini. Buka mulut. Aduh, kamu baik sekali. Hahaha. Lepaskan aku. Aku gila kalau harus peduli sama wanita sepertimu. Suamiku, kamu sedang apa? Lepaskan aku. Apa yang mereka berikan padamu? Aku tidak tahu. Aku merasa sangat panas. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bayangan bulan.
Apa yang kamu lakukan di sini? Bahu lebar, pinggang ramping. Otot perut 9 kotak. Aku mau sentuh, jangan bergerak. Kamu ini wanita, tidak tahu malu? Ah, wangi sekali, kamu ini. Lenganmu patah ya? Yuyang, apa aku punya dendam besar denganmu? Biar aku lihat. Tidak apa-apa. Ini aku sudah terbiasa. Kamu mau apa? Melepas pakaian lebih mudah untuk bekerja. Nanti aku akan naik lagi. Sekarang sudah jam berapa? Kok kamu tidak tahu malu seperti ini? Jangan takut. Aku akan merasa nyaman. Ternyata dia berhasil menangkapnya. Tak disangka. Wanita ini ternyata punya kemampuan yang licik. Apa bagusnya melihat orang yang merosot sendiri? Hei, ada apa? Tuan Huo, rumah sakit itu sudah ditemukan. Ya, memang benar mereka punya proyek penelitian pengobatan tradisional Tiongkok. Utamanya adalah teknik pijat dan pengaturan tulang, serta perbaikan kerusakan otot dan tulang manusia. Pijat dan penataan tulang. Jika Anda tertarik, saya akan mengirimkan nomor kontak proyek ini kepada Anda. Baik, kirimkan saja kepada saya dulu. Halo, saya Huo Chuhan. Pak Huo, apakah Anda benar-benar ingin berinvestasi? Anda adalah kontak dari rumah sakit. Kamu adalah orang yang berhubungan dengan rumah sakit. Iya benar. Tidak menyangka kamu bukan hanya seorang dokter, tapi juga penanggung jawab proyek ini. Sebelumnya ingin mengenalkan sebuah proyek kepada Anda. Tapi Anda tidak memberi kesempatan. Saya yakin dengan pengalaman bertahun-tahun saya, pasti Anda akan sangat puas. Ternyata kamu ingin aku terus mencoba proyekmu. Karena itu, aku kira, apa? Tidak ada. Ternyata kamu sangat mendesakku. Pasti karena masalah investasi, kan? Kebetulan sekarang saya punya waktu. Kamu bisa ceritakan kepada saya tentang proyek kalian. Hahaha, kamu benar-benar mau berinvestasi? Saya harus mengevaluasinya dulu. Bagus sekali. Sebenarnya proyek kami seperti ini. Proses proyek ini kurang lebih seperti itu. Saya sekarang tidak punya data di tangan. Kapan Anda punya waktu untuk membahas detailnya? Saya bisa kapan saja menghubungi Anda untuk berbicara. Baiklah. Terima kasih banyak. Jadi, proyek ini seharusnya sangat penting bagi Anda, kan? Ya. Nenek saya dulu adalah seorang profesor pengobatan Tiongkok. Saya belajar semua ini dari kecil darinya. Kemudian nenek meninggal. Proyek ini adalah yang dia tinggalkan. Jadi, saya ingin mewujudkan keinginannya. Impian itu tak ternilai. Namun, saya adalah seorang pebisnis. Ya, saya mengerti. Saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan ini. Anggap saja ini sebagai imbalan tadi. Kamu jangan mengolok-olokku lagi. Kapan Nona Su ada waktu? Segera datang ke perusahaan untuk menandatangani perjanjian cerai. Setelah menandatangani kontrak, kita bisa langsung menandatangani perjanjian cerai. Setelah itu, aku akan menjadi Wei. Dan tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Huo. Kalau tidak ada yang memberitahu, kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Pernikahan kalian berdua adalah keputusan saya. Sudah 3 tahun. Tidak pernah bertemu sekalipun. Sekarang ingin bercerai. Alasannya apa, Nenek? Aku benar-benar tidak suka dia. Lagi pula kamu juga tahu.
Aku tidak akan bersamanya seumur hidup. Kamu tidak mengerti Xia Yue. Xia Yue adalah gadis yang baik. Nenek, itu karena dia membujukmu. Apakah kamu tidak tahu keadaan keluarga Su sekarang? Keluarga Su adalah keluarga Su. Xia Yue adalah Xia Yue. Dengarkan saja Nenek. Nenek tidak akan mencelakanmu. Kamu ngobrol lebih banyak dengannya. Kamu pasti akan menyukainya. Nenek, urusan ini biar aku yang urus. Soal ini, aku sendiri. Aku akan pulang besok. Kalau kamu ada waktu, pulanglah juga. Kita bisa ngobrol dengan baik. Asisten Bai, ada apa? Bos Wo bilang Nyonya besar akan pulang besok. Berharap Anda bisa pergi ke keluarga Huo. Nenek pulang, bagus. Bos Wo juga bilang demi kesehatan Nyonya besar. Berharap Anda tidak bicara sembarangan. Baik. Nenek pulang. Jadi, besok Wo Chuhan juga akan pulang. Apakah kau sudah tahu identitasku? Halo MA. Kau masih ingat aku ibumu? Sekarang kau harus pulang. Ada apa? Jantungku sakit. Aduh, sakit sekali. Apa yang terjadi? Biarkan Su Chen mengantarmu ke rumah sakit. Kalau tidak pergi, dari mana uangnya? Cepat kembali. Ingat bawa lebih banyak uang. Kalau tidak, aku akan mati. Baik, aku tahu. Maaf, Nek, lain kali aku akan mengunjungimu lagi. Semua keluarga sudah sampai. Hanya menunggu dia seorang. Sungguh, Suyu benar-benar angkuh. Diam saja kalau tidak mau bicara, tak ada yang mengira kamu bisu. Memang benar begitu. Tidak bolehkah kita bicara? Keluarga Su itu seperti apa sih? Tapi Anda malah menganggapnya seperti harta karun, diam saja. Hubungi Xiao Yu. Lihat apakah ada masalah atau tidak. Tidak ada yang mengangkat telepon Nyonya tua. Sudah kukatakan. Dia berasal dari keluarga kecil. Apa yang bisa diharapkan dari pendidikannya? Apa sebenarnya yang dilakukan perempuan ini? Bu, apa yang sedang terjadi? Dia adalah putriku. Kalian meminta uang padanya. Uangnya adiknya, dia yang bayar. Sial banget. Kalian mau ngapain? Kamu pikir mau ngapain? Bawa uang, lepaskan orangnya. Gak ada uang, ya ke Su Cheng. Utang yang harus dibayar, kalian cari dia. Omong kosong apa kamu? Dasar anak nakal kamu. Kenapa kamu belum cepat bayar hutangnya? Kamu ingin membunuh seluruh keluarga kita ya? Dia berjudi dan berkelahi di luar, kamu tidak peduli. Sekarang hutangnya harus saya yang bayar. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Apalagi yang kamu mau dari saya? Omong kosong si Cheng kecil. Dia adalah anak kesayanganku. Kamu itu siapa? Aku melahirkanmu, membesarkanmu. Hidupmu itu milikku. Hari ini kalau kamu tidak bisa bawa uang, aku akan pergi ke keluarga Huo. Aku akan pergi ke rumah sakit. Tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Ya, kalian cari kakakku. Tangkap dia. Kalian cari dia untuk uang. Kalau tidak bisa, kalian jual dia ke klub. Biarkan dia cari uang. Diam, anak sialan. Dia kan kakakmu. Tidak ada uang, untuk apa ada kakak? Aku tidak punya kakak seburuk itu sepertimu. Iya, Kalau hari ini dia tidak bisa mengeluarkan uang, jangan harap dia bisa keluar dari pintu ini. Xiao Yu, Papa minta maaf padamu. Jangan banyak bicara, serahkan uangnya, aku akan menghitung sampai 3. Hitung sampai 3, jangan. Dia berhutang berapa? Aku melunasi 1 juta. Kenapa sebanyak itu? Dia tidak hanya berhutang judi, tapi juga pinjaman rentenir. Kalau tidak bisa bayar, kamu ikut kami juga bisa. Ya, betul. Bawa dia pergi. Dia berharga. Jangan bergerak. Beri aku waktu 1 minggu. Aku akan mengembalikan uangmu. 1 minggu. Kamu pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Sekarang jika kamu bawa aku pergi, aku juga tidak akan terkejut. Kebetulan saya baru saja akan menerima investasi. Begitu uangnya tiba, saya akan segera mengembalikannya padamu.
Berani sekali kau menipu aku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa lari. Kau bisa menangkapku lagi. Tapi jika kau berani menyentuhku sekarang, aku akan melawanmu sampai akhir. Kalau perlu kita hancur bersama. Jangan harap kalian bisa mendapatkan uang. Waktu 1 minggu. Kalau kamu berani menipuku, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Saudara, kamu baik-baik saja. Dasar kamu perempuan jalang. Kamu punya cara untuk mendapatkan uang. Kenapa tadi kamu tidak bilang kalau kamu ingin membunuh adikmu? Kamu pikir mendapatkan uang itu mudah? Aku hanya ingin cari cara untuk mengalihkan mereka. Lalu cari cara lain untuk mengumpulkan uang. Aku memperingatkanmu. Ini yang terakhir kali. Lain kali aku benar-benar tidak berani. Halo, Nenek. Xiaoyu, kenapa kamu belum pulang? Maaf ya. Di rumah Nenek tiba-tiba ada masalah. Oh, tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak sengaja. Nenek tidak terburu-buru. Suhan juga baru saja pulang. Nenek kangen kamu. Kapan kamu pulang lihat Nenek? Nenek sekarang ada waktu? Aku bisa ke sana sekarang. Baiklah, Nenek tunggu kamu ya. Baiklah. Cucu besar, Nenek ini sudah bantu kamu. Hehe. Kenapa? Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Orang di rumah lama bilang. Setelah Anda pergi, Nyonya tua menelepon Nona Su. Nona Su setuju untuk kembali. Saat seharusnya datang, dia tidak datang. Telepon juga tidak diangkat. Apalagi yang dia rencanakan kali ini? Sepertinya dia setuju untuk punya anak dengan Anda dan Nyonya tua. HMPH, wanita ini benar-benar penuh akal. Sengaja mengulur waktu. Tidak bisa. Aku akan cek. Nenek, Anda sehat sekali. Kelihatan, Anda pasti mengikuti anjuran dokter. Tapi akhir-akhir ini Anda harus lebih banyak istirahat. Jangan terlalu khawatir, Nenek tahu kamu anak yang baik. Hanya saja Cuhan kurang punya pandangan. Itu juga karena ibunya yang mempengaruhinya. Cepat atau lambat, dia akan menyukaimu. Nenek juga tidak punya banyak harapan. Hanya berharap kamu dan Cuhan segera memberikan Nenek seorang cicit hahaha. Tuan muda, Anda sudah pulang. Di mana wanita itu? Anda maksudkan Nyonya. Nyonya. Dia pantas? Nyonya tua, Tuan muda sudah kembali. Huo Chuhan sudah kembali. Jangan takut, ada Nenek di sini. Dia tidak berani macam-macam denganmu. Wang Chuhan sangat membenci saya. Kalau dia melihat kontrak rumah sakit itu. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Xia Yue. Bu, malam ini mau makan apa? Biar aku suruh pelayan masak untukmu. Suyu. Kamu ngapain di sini? Kenapa sekarang kamu juga tahu? Datang menjilat Nenek. Diam. Aku yang suruh Suyu datang menemuiku. Nenek, aku ada urusan. Aku akan mengunjungimu lain kali. Ternyata kamu. Kamu ngapain di sini? Nenek memintaku untuk memeriksa kesehatannya. Nenek yang memintamu? Bagaimana kondisinya sekarang? Cukup baik. Hanya perlu istirahat saja. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu. Saya lihat wajah Tuan Huo kurang sehat. Biar saya periksa nadinya.
Tidak ada masalah besar. Banyak istirahat, jangan begadang. Ingat sarapan pagi. Baru saja masih di sini. Kenapa pergi begitu cepat? Nona Yue, kenapa harus begitu dekat dengan cinta? Aku tidak berdiri dengan mantap. Tidak berdiri dengan mantap. Menurutku lebih mirip. Pak Mo memang pandai bercanda. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya akan pergi dulu. Wanita jalang itu berani menggoda Kak Han. Bahkan sampai mengejarnya ke rumah keluarga Huo. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Yueng sudah membuat janji. Dia akan kembali sore ini untuk membahas kontrak. Bos Huo hari ini kelihatan senang. Apakah karena Nona Yueng? Kenapa hari ini kamu banyak bicara? Apakah karena terlalu santai? Kamu bilang, seorang wanita. Tiba-tiba sadar. Lalu sengaja mengajakmu keluar sendirian. Itu pasti karena suka. Tapi kalau dia tidak mengaku. Strategi tarik ulur. Wanita itu memang suka. Berkata lain di mulut. Pasti sedang menguji perasaan Anda terhadapnya. Wanita ini siapa sih? Dia tidak akan. Jangan bertanya hal yang tidak perlu ditanyakan. Semakin banyak tahu, semakin cepat mati. Kalau begitu aku pergi. Jangan pergi. Pergi. Ini adalah tempat di mana si jalang itu bekerja. Kali ini, beri dia pelajaran yang bagus untukku. Lihat saja aku. Halo, semuanya sudah beres. Kali ini kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Aku tidak bisa, Bu. Kamu kenapa? Kenapa? Pergi. Semua ini karena kalian minum obat dari rumah sakit kalian. Jadinya begini. Ini tidak mungkin. Kalian mau lepas tanggung jawab ya? Hanya karena dokter kalian, Dokter Yueng itu. Cepat panggil Dokter Yueng. Dokter Ye, ada masalah. Ada pasien yang membuat keributan. Mereka bilang obat yang kita kembangkan membunuh orang. Apa? Cepat pergi lihat. Aku akan pergi sekarang. Ini rumah sakit kejam. Dokter-dokternya membunuh pasien. Semua orang jangan berobat di sini lagi. Itu semua karena Dokter Yueng. Ibuku jadi seperti ini, rumah sakit yang kejam. Pergi dari sini. Ya, itu kamu. Karena aku menolak menyuapmu. Kamu memberikan obat mahal kepada ibuku. Yang membuat ibuku meninggal. Rumah sakit kalian harus bertanggung jawab. Biar aku lihat dulu. Menjauh. Oh, bukankah ini dewa penyembuh Yueng? Aku sudah bilang, orang sepertimu yang naik pangkat hanya dengan tubuh. Cepat atau lambat akan hancur. Kau yang ingin mencelakanku. Aku? HMPH. Kau bisa apa terhadapku? Fu Chuhan bisa melindungimu. Dia cuma main-main denganmu. Hari ini aku akan membuatmu hancur. Hei semua orang, lihatlah. Dia ini adalah dokter ajaib di rumah sakit ini. Yueng menerima suap. Mengabaikan nyawa manusia. Cepat, benar-benar dokter yang berhati busuk. Bunuh saja wanita tak tahu malu seperti dia. Dia tidak layak menjadi dokter. Bunuh saja supaya dia tidak menyakiti orang lain lagi. Bukannya kita berbicara tentang kerjasama? Sekarang sudah jam berapa, tapi dia belum datang. Ada yang tidak beres, Pak Huo. Ada keributan di rumah sakit Rensin. Mereka bilang obat yang diberikan Nona Yueng telah membunuh seseorang. Siapa? Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kamu tahu berapa tahun hukuman bagi orang yang dengan sengaja melukai orang lain? Dokter tak bermoral ini masih berani bertindak sombong. Kami menegakkan keadilan. Bahkan jika polisi datang, mereka juga akan membawa kamu pergi. Jika kamu ingin menuntut keadilan, aku tidak ada kata untuk diucapkan.
Tapi jika tidak ada bukti dan hanya menghasut, itu bodoh. Kamu mengumpulkan massa untuk membuat keributan. Memfitnah orang lain. Tahukah kamu apa tuduhan ini? Semua orang melihat bahwa kamu sembarangan memberikan obat. Membunuh orang adalah fakta. Benarkah dia sudah mati? Jika ada masalah, mengapa tidak biarkan aku memeriksanya? Karena hujan es dan alat di rumah sakit. Ya, meskipun ibuku tidak mati. Pingsan itu adalah fakta. Obat dari rumah sakit itu memang berbahaya. Membunuh itu sangat mudah. Jangan menyulut api. Jika aku benar-benar bisa membuatnya berdiri. Percaya. Jika kamu benar-benar bisa membunuhnya, maka aku akan mengakui kamu. Baik. Aduh, Dr. Ewing ini tidak bisa ya. Hei, hari ini aku mau lihat bagaimana kamu membuatnya bangun. Kamu begitu percaya padaku. Tidak bisa membiarkan dia berdiri. Menurutmu bagaimana? Kalau kamu bisa membuatnya bangun hari ini, aku akan berdiri terbalik dan makan kotoran, tekan titik ini. Pasti akan sakit tak tertahankan. Kalau tidak percaya, kamu bisa lanjut berpura-pura. Aduh, sakit sekali. Dasar kamu bajingan. Benar-benar berpura-pura dengan sangat menjijikkan. Dr. Ewing bahkan bisa menyembuhkan orang yang pura-pura sakit. Sungguh tabib ajaib. Berani memfitnah rumah sakit dan dokter. Makan kotoran, makan kotoran, makan kotoran, makan kotoran, makan kotoran, makan kotoran. Hao Ewing, makan kotoran. Ada kamu. Hari ini aku tidak mau mempermasalahkanmu. Kita lihat nanti, jangan pergi. Saat aku turun tadi, aku sudah melapor ke polisi. Wang Xiao, kalau ada yang mau dikatakan, bilang saja ke polisi. Baik, berani kamu lapor polisi ya? Dasar perempuan jalang. Aku akan memukulmu sampai mati. Wang Xiao, masih mau memukul orang? Tuan Huo memfitnah dan menjebak orang. Melemparkan fitnah. Cara Wang Xiao ini sungguh membuat orang merasa hina. Serahkan mereka kepada polisi. Siapa yang membuat keributan? Orang-orang ini memfitnah dengan jahat. Bawa pergi. Ayo, pergi. Sudah. Semua bubar saja. Tak disangka Nona Ewing begitu berani dan cerdas. Tuan Kuo, jangan mengejek saya. Anda datang untuk menandatangani kontrak, kan? Ah, maaf sekali, di sini saya. Tadi Anda membantu saya menahan lengan, tidak apa-apa, kan? Bagaimana kalau saya naik ke atas untuk memeriksanya? Tidak perlu. Tentu saja, kita harus serius terhadap hal yang kita sukai. Bukan tentang Tuan Huo. Maksud saya adalah pengobatan tradisional Tiongkok dan koreksi. Pura-pura lepas untuk menangkap. Wanita itu memang suka berkata satu, hati bicara lain. Dia pasti sedang menguji perasaan Anda terhadapnya. Pura-pura lepas untuk menangkap itu. Benarkah? Saya tidak punya niat tersembunyi terhadap Tuan Huo. Hanya soal kontrak saja. Anda tidak perlu terburu-buru menjelaskan. Aku bisa membedakan masalah ini. Mengenai kontrak. Jika Nona Ewing ada waktu, hari ini bisa ditandatangani. Hari ini Tuan Huo tidak ingin memeriksa lebih dulu? Aku percaya pada karakter dan kemampuan medis Nona Ewing. Dan aku lebih percaya pada dirimu. Hei, siapa yang memanggil saya? Saya segera kembali. Apakah kontraknya sudah dicetak? Silakan Anda periksa. Nona Ning. Ini kontraknya. Silakan Anda lihat. Tuan Huo tidak bercanda. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Jika saya menandatangani nama saya Hi Chuhan, apakah dia akan tahu bahwa saya adalah istrinya? Nona Ewing. Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silakan ajukannya. Tidak ada, kondisi yang diberikan oleh Tuan Huo sangat menguntungkan. Hanya saja untuk urusan kontrak berikutnya. Bisakah orang lain yang bertanggung jawab? Untuk kontrak ini, saya hanya percaya pada Nona Ewing. Jika diganti orang lain, saya juga akan mempertimbangkannya kembali.
Kak Chuan, wah. Akhirnya aku menemukanmu. Aku pergi ke perusahaan. Mereka bilang kamu sedang menginspeksi proyek. Kamu kenal dengan Nona Yuing-nya? Ruo Sui. Kalian kenal? Tidak kenal. Shen Ruo Sui. Ini adalah cinta pertama Huo Chuhan. Yang ingin dia nikahi meskipun neneknya menentang. Memang cantik sekali. Kalau saja aku bukan istri yang dia tinggalkan. Aku mungkin juga akan memberkati mereka. Nona Yuing mungkin tidak mengenal saya. Tapi saya pernah mendengar tentang Anda. Mereka bilang Anda adalah tabib ajaib. Saya juga belajar kedokteran. Kalau bukan karena Anda, Kak Han, yang memindahkan saya ke rumah sakit ini. Jangan bertindak sembarangan. Tolonglah, kumohon padamu. Aku tahu kamu tidak tega membuat orang lain sedih. Ponsel Tuan Huo sudah diperbaiki. Hari ini ada urusan. Kalau begitu, tanda tangan kontraknya lain kali saja. Oke, kebetulan aku juga ada urusan yang mau dibahas dengan Kak Chuhan. Ayo pergi. Jangan ganggu Dr. Yu. Kontraknya. Lain kali kalau ada urusan, ingat untuk membuat janji dengan asisten dulu. Kak Chuhan, bukankah tante bilang kita harus sering berkomunikasi? Kenapa kamu berkata begitu padaku? Jangan bawa-bawa ibuku. Bukankah aku selalu bersikap seperti ini padamu? Yui Wei, wanita jalang itu. Berani sekali menggoda Kak Chuhan. Aku akan membuatmu menderita. Hei ayah. Pindahkan aku ke rumah sakit Rensin. Aku ingin menjadi wakil direktur. Berani-beraninya merebut orangku, akan kubuat kau mati. Siapa itu? Pakai pengawalan besar. Wakil direktur yang turun dari langit di rumah sakit. Pemegang saham yang langsung memasukkannya. Katanya latar belakangnya tidak sederhana. Ruo Sui, kamu datang. Paman Long, lama tak jumpa. Iya. Ini adalah wakil direktur baru kita, Shen Ruo Sui. Mulai sekarang, semua urusan dengarkan dia. Dr. Yuing, kita bertemu lagi. Nona Shen. Kudengar Dr. Yuing sedang meneliti proyek baru belakangan ini. Nanti suruh seseorang mengirimkan materi proyek ke kantor saya. Kalau tidak ada hal penting, kamu tidak perlu mengikutinya lagi. Nona Shen, apa maksudmu? Proyek itu selalu saya yang mengikuti. Itu adalah hasil jerih payah saya. Dr. Yuing pasti tahu apa yang dia inginkan. Tidak semua orang bisa tiba-tiba menjadi istimewa. Kamu tahu maksud saya. Saya dan Pak Huo hanya memiliki hubungan kerja. Bagus kalau begitu. Namun ngomong-ngomong, aku bisa bekerja di sini berkat bantuan Kak Chuhan. Jadi, Dr. Yuing harus memahami posisinya dengan jelas. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Besok malam adalah pesta kenaikan jabatan saya. Saya harap semua bisa datang. Terutama Nona Yuing. Harus datang ya, ada kejutan. Selamat ya, Direktur Shen. Benar sekali, dia cantik dan juga. Nona Yuing. Kenapa sendirian? Nona Shen, Nona Yuing masih begitu muda. Pasti masih lajang, kan? Bagaimana kalau aku kenalkan seseorang? Shen Ruosui punya rasa permusuhan padaku. Aku tidak punya dendam apapun dengannya. Apakah mungkin dia tahu kalau aku istri Hu Chuhan? Tidak perlu, untuk sementara aku tidak ingin memikirkan itu. Apakah tidak ingin memikirkannya atau ada pikiran lain? Nona Yuing harus berpikir matang-matang apa yang perlu dipikirkan. Dan apa yang tidak perlu dipikirkan. Aku tidak mengerti maksud Nona Shen. Jangan berpura-pura tidak tahu padahal kamu mengerti. Kamu ingin naik keranjangnya Chuhan. Harus lihat dulu apakah keluarga Huo setuju. Sepertinya dia belum tahu hubungan antara aku dan Huo Chuhan. Aku tidak tertarik pada Tuan Huo. Nona Shen tidak perlu menatap dengan tajam seperti itu. Lagi pula, aku ingat Tuan Huo sudah punya istri, bukan? Kalau benar-benar ada sesuatu untuk menegaskan kekuasaan. Juga belum tentu giliranmu, Nona Shen. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu pada Ruosui. Ruosui adalah wanita yang paling dicintai oleh Tuan Huo.
Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Huo. Benar sekali. Selama bertahun-tahun, Tuan Huo menjaga dirinya hanya untuk Luo Sui. Istrinya itu cuma pajangan. Belum lagi perempuan murahan yang tidak tahu malu seperti kamu. Jaga mulutmu. Jangan bicara sembarangan. Selama Tuan Huo belum bercerai, istri sahnya tetaplah Nyonya Huo. Kalian belum punya hak untuk pamer di depanku. Kamu. Ah. Nona Yan Yun. Kenapa kamu memukulku? Ah, kamu tidak apa-apakan. Nona Yu Ying. Kenapa kamu memukulku? Iya, Yu Ying. Kamu keterlaluan. Meskipun kamu cemburu pada Luo Sui, kamu tidak bisa sewenang-wenang padanya. Apalagi kamu memukulnya secara terbuka di pesta kenaikan jabatan Luo Sui. Sungguh terlalu berani. Ada apa ini? Nona Shen menyuruhku menjauh dari Tuan Huo. Agar tidak menggoda kamu. Kamu asal bicara, kamu cemburu padaku. Kamu ingin menyentuh cairan reproduksiku. Sekarang masih ingin menyentuh hubungan saya dengan Kak Chuhan. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Lagi pula, aku sudah menikah. Tapi kamu akan segera bercerai, kan? Lagi pula, kamu tidak suka dia. Bagaimana mungkin dia bisa sepadan denganmu? Aku tahu kamu menyimpan perasaan padaku. Bibi juga ingin aku cepat menikah dengan keluarga Huo. Oh iya. Tante bilang kamu membawakan hadiah untukku, apa itu? Hati cinta sejati. Ini adalah desain satu-satunya di dunia. Sangat cantik. Kak Juhan, aku tahu kamu paling mencintaiku. Hati kasih sayang. Ternyata benar aku yang menghalanginya. Kak Chuhan, bisakah kamu memakaikannya padaku? Tuan Huo benar-benar baik kepada Nona Shen. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Kakak Chuhan. Tolong pasangkan untukku, ya? Cantik sekali. Kakak Juhan, terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik yang aku terima hari ini. Ini dari ibuku untukmu. Kalau kamu mau berterima kasih, ucapkan terima kasih pada ibuku saja. Lagi pula aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya, Kak Juhan. Yue Yang, biar aku antar kamu. Tuan Huo. Sebaiknya Anda temani Nona Shen dengan baik. Aku dan Luo Sui tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Huo, tidak perlu dijelaskan. Nona Shen dan Anda sudah berteman sejak kecil. Bagaimana Anda melakukannya adalah urusan Anda sendiri. Apakah kamu cemburu? Lihatlah saya. Apakah kamu cemburu? Cemburu? Huo Chuhan sama sekali tidak menyukai saya. Lalu apa hak saya? Tidak, saya hanya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Karena Nona Shen begitu. Tidak menyukai saya. Maka saya akan mengganti orang untuk urusan berikutnya. Saya harap Tuan Huo bisa mengerti. Saya tidak mengerti, Yue Yang. Saya hanya butuh Anda, Tuan Huo. Oh, maksud saya tentang penandatanganan kontrak. Saya hanya percaya pada Yue Ying. Kak Chuhan. Hei, Yue Ying. Luo Sui, kamu pasti tahu. Meski aku bercerai, aku juga tidak akan menikahimu. Kak Chuhan, maksudmu apa? Apakah karena wanita itu? Bukan karena dia sama sekali. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Ying, kau perempuan jalang. Aku tidak akan melepaskanmu. Semua gara-gara wanita jalang itu menggoda Kak Chuhan. Kak Chuhan bahkan bilang dia tidak akan menikahiku lagi. Apa yang harus kulakukan? Bibi. Chuhan sudah punya istri. Dia tentu saja tidak akan menikahimu. Chuhan sudah menikah dengan Xiao Yu. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang masih melakukan trik di belakang. Bu, Anda tahu Chuhan tidak suka Suyu. Lagi pula, yang dikatakan Luo Sui bukan Suyu. Lalu dia suka siapa? Seorang wanita jahat bernama Yu Ying. Dia tidak hanya menggoda kakak Chuhan, masih menipu uang Kak Chuhan. Chuhan tahu batasnya. Tapi Kak Chuhan sudah tertipu olehnya. Tidak hanya memberi dia uang. Bahkan di pesta ulang tahunku, mereka tampil mesra di depan umum. Apa? Hubungi Chuhan, suruh dia pulang besok. Itu perintah Nyonya Tua. Berlutut. Katakan siapa wanita di luar itu. Wanita apa? Nenek, siapa yang menghasutmu dengan omong kosong itu? Aku tahu perasaanku pada Xia Yue.
Lalu kenapa kamu ingin bercerai dengan Xia Yue? Aku sama sekali tidak menyukainya. Lalu siapa yang kamu suka? Aku masih belum yakin. Sepertinya aku memang tidak salah menuduhmu. Kau melakukan ini, apakah kau merasa pantas terhadap Xia Yue? Cepat katakan, siapa wanita di luar itu? Cepat katakan. Aku belum bisa memberitahumu sekarang. Kau masih ingin melindunginya. Aku ingin lihat seberapa keras kepala mulutmu. Saya sangat marah. Anda bilang ini tidak termasuk gila karena cinta. Kamu terluka parah demi Nona Yueing. Masih mau merahasiakannya darinya. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Katanya, saat Pia terluka, itu paling mudah menarik perhatian wanita. Anda benar-benar yakin? Tidak memanfaatkan kesempatan yang bagus ini? Kalau kamu punya waktu, jangan terlalu sering nonton video yang gak jelas begini. Baiklah. Ke rumah sakit Rensin. Baiklah. Kenapa Bos Huo terluka? Dipukul oleh Nyonya Tua. Tuan Huo, ini demi Nona Yueing. Diam, keluar. Lukamu ini karena kamu bukan asisten Bai. Sepertinya tidak berbohong. Apakah mungkin nenek melakukannya demi aku? Aku akan mengobatimu dulu. Tuan Huo, sakitkah? Tidak sakit. Pak Huo, jangan. Pak Huo, sadarlah. Aku sangat tahu apa yang kupikirkan sekarang. Anda tidak tahu. Pak Huo, Anda sudah menikah. Kamu peduli soal ini, ya? Besok aku akan bercerai. Aku tidak sama sepertimu. Aku tidak berniat selingkuh atau bercerai. Maksudnya apa? Aku punya suami. Kamu punya suami. Kamu punya suami. Suamimu, Yue Yang. Apa hubunganku dengan Tuan Huo? Tidak perlu membohongimu. Dengar aku. Yu Yang. Tuan Huo, tolong jaga sikap. Seperti yang kamu inginkan. Pergilah. Ayo. Menurutku ini baik-baik saja. Itu suaminya. Halo, Nenek, ada apa? Shuhan, apa kamu menemui wanita itu lagi? Saya peringatkan kamu. Kamu tidak boleh melakukan hal yang menyakiti Xia Yue. Malam ini pulang, saya ada hal yang ingin dibicarakan dengan kamu. Baik, saya mengerti. Apakah supnya sudah siap? Jangan khawatir, Nyonya Tua, akan saya urus. Tuan muda tidak bisa keluar dari kamar malam ini. Susui nenek, Yue Yue. Barusan nenek jatuh dari tangga. Sepertinya tulangnya patah. Cepat datang ke sini. Aku akan segera ke sana. Iya. Kakak, hari ini aku tidak bisa makan malam dengan kakak ipar. Baik, kamu pergi dulu. Nenek baik-baik saja, tidak ada masalah besar. Banyak istirahat, ya. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sangat ceroboh. Bawa Nyonya muda ke atas untuk ganti baju. Tidak perlu, Nenek, tidak apa-apa. Tidak, dengarkan Nenek, ya. Pergilah, silakan. Nenek. Kamu masih ingat pulang ya? Ayo, bawakan sup ayam itu untuk tuan muda. Baik. Nenek mau makan apa? Makanan obat yang khusus dimasak untukmu. Sup ayam ini harus kamu habiskan hari ini. Minum, cepat habiskan. Kalau tidak, malam ini tidak boleh tidur. Enak, kan?
Sudah, tidak ada apa-apa. Naik ke atas. Kalau begitu, aku pergi. Malam ini, kamu harus tetap berada di kamar. Sup ayam yang baru diminum. Nenek, apa yang sedang kamu lakukan? Aku ini melakukan ini demi kebaikanmu. Cucu tertua, Gu Chuhan. Bagaimana Ho Chuhan bisa kembali? Itu nenek. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Siapa yang membawa ponsel ke dalam? Jangan sampai Huo Shuhan melihatnya. Kalau tidak, proyek ini akan hancur. Bagaimana ini? Bayangan bulan. Kenapa kamu ada di sini? Jangan bicara. Aku ingin kamu. Kalau saja dia tidak begitu membenci istrinya. Mungkin. Suyu. Kenapa kamu ada di sini? Aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba menggoda anakku. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Chuhan. Cepat pergi, kenapa masih di sini? Cepat keluar dari sini. Bu. Siapa orang tadi? Suyue, si jalang itu. Selain dia siapa lagi? Kenapa Suyu datang ke sini? Diam-diam masuk ke sini. Tidak tahu sedang apa. Orang tadi malam itu dia. Jadi nenek memberiku obat itu karena ulahnya. Apa? Yueng ada di rumah Chuhan. Aku ingin menjelaskan. Ini kamu yang cari mati sendiri. Ada apa, Pak Huo? Menurutmu, apakah seseorang akan mengalami halusinasi saat tidak sadar? Orangku seharusnya adalah Yueo. Kenapa jadi Suyue? Mungkin saja, karena beberapa orang yang mabuk bisa melihat orang lain sebagai orang yang mereka ingin temui. Bagaimanapun juga, apa yang kamu pikirkan di siang hari bisa terbawa ke dalam mimpi di malam hari. Apa yang kamu pikirkan di malam hari? Itulah sebabnya Suyu, wanita itu, bisa memanfaatkan kesempatan tadi malam. Apakah kontrak dengan rumah sakit Rensin belum ditandatangani? Siapkan kontraknya dan segera bawa ke sana. Ternyata yang ingin ditemui oleh Tuan Huo adalah Nona Yueng. Baik, sudah mengerti. Kenapa kakak Shuhan datang ke sini? Apa kau datang lagi mencari si bajingan kecil Yuing? Bagaimana proyek pengobatan tradisional Tiongkok itu? Bukankah aku sudah menyuruh Yuing menyerahkan semua data proyeknya? Tapi Direktur Lin bilang proyek ini selalu diurus oleh Dr. Yu Ying. Dia yang paling paham. Aku wakil direktur rumah sakit. Atau dia wakil direktur rumah sakit? Ini tidak bisa dinegosiasikan. Pergi panggilkan Yu Ying untukku. Nona Shen mencariku. Sepertinya Nona Yu Ying mengabaikan kata-kataku. Proyek yang kuminta kamu serahkan. Kenapa sampai sekarang belum diserahkan? Proyek ini selalu aku yang menangani. Oh. Kamu sudah membawa kontrak itu, kenapa belum ditandatangani? Sore ini aku mengatur pertemuan dengan Kak Chuhan untuk membahas kontrak. Kalau kamu tidak sibuk, persiapkan diri dulu. Bos Huo akan datang sore ini. Kenapa aku tidak tahu? Kamu pikir kamu siapa? Aku masih harus memberitahumu. Sekarang aku adalah wakil direktur. Tentu saja saya yang bertanggung jawab. Kalau saya suruh kamu pergi, kamu harus pergi. Kalau terlambat menandatangani kontrak, kamu bisa bertanggung jawab? Yu Ying sudah ke ruang rapat. Pikirkan cara agar Lin Yi juga pergi. Sebaiknya beri mereka sesuatu untuk dimakan.
Halo, Paman Tong. Aku adalah Ruo Sui. Aku sudah janjian dengan Tuan Huo untuk menandatangani kontrak sore ini. Tidak tahu apakah kamu punya waktu? Iya. Di mana Dokter Yui? Suhan. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu datang untuk menemui aku? Tuan mau datang menemui Dokter Yuing untuk menandatangani kontrak. Dokter Yuing ya. Saya baru saja melihatnya. Sepertinya dia pergi ke ruang rapat. Ke ruang rapat ya. Dokter Lin juga pergi. Hubungan Nona Yuing dan Dokter Lin memang tidak biasa. Biasanya kalian tidak terpisahkan. Tuan Huo, sungguh suatu kehormatan Anda datang. Maaf kami tidak bisa menyambut Anda dari jauh. Tuan Huo, apakah Anda datang untuk menandatangani kontrak? Kebetulan Nona Shen ada di sini. Saya berencana menyerahkan proyek ini padanya. Bagus, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab tidak masalah. Mari kita pergi ke ruang rapat dulu. Mari kita pergi ke ruang rapat dulu. Baik, silakan ke sini. Peralatan kami ini semua bersifat mandiri. Mengadopsi teknologi canggih dari dalam dan luar negeri, panas sekali. Air yang tadi bermasalah. Kamu melakukan kesalahan. Xia Yue, aku merasa sangat panas. Lepaskan aku dulu. Kakak. Kakak, aku sangat panas. Cepat bawa aku keluar. Baik, aku akan melakukannya sekarang. Dokter Yuing Lin. Apa yang kalian lakukan? Bukan, ini salah paham. Saya dengan Yuying. Kalau kalian biasanya di kantor seperti itu, ya sudahlah. Tapi di tempat umum, bagaimana kalian berani melakukan hal seperti ini? Dokter Lin, Anda benar-benar mengecewakan saya. Saya tidak melakukannya. Ini rumah sakit. Sebenarnya kalian anggap dia sebagai apa? Berani-beraninya kalian di sini. Jangan pukul. Jangan pukul. Sayang. Kamulah suaminya. Tuan Huo, Tuan Huo. Tuan Huo, Juhan. Aku melihatnya sendiri. Aku ini kenapa? Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di ruang rapat tadi? Seseorang menaruh obat padaku. Apakah tadi Tuan Huo juga datang? Bukan hanya datang. Dia juga memukulku 2 kali. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Huo? Kami tidak ada hubungan. Dia mungkin mengira kamu adalah suamiku. Maaf. Kakak senior membuatmu terlibat. Kenapa bicara seperti itu? Namun memang ada sesuatu yang agak rumit sekarang. Hari ini direktur juga menyuruh kami menyerahkan proyeknya. Aku mungkin akan berhenti. Sebenarnya apa yang terjadi? Seseorang ingin mencelakai aku. Siapa? Sebelum saya masuk ruang rapat, ada dokter yang memakai masker memberiku air. Saya tidak memperhatikan kenapa kakak senior pergi ke sana. Seseorang memberitahu saya bahwa kamu mencariku. Saya tidak pernah mencari kakak senior. Shen Ruosui yang memintaku untuk pergi. Kamu maksudkan Shen Ruosui ingin mencelakai kita bukan? Dia mencelakai aku. Sebelumnya aku selalu mengalah. Tak kusangka dia akan menggunakan cara licik ini untuk mencelakai aku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu sungkan lagi. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan khawatir, kakak. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi yang terpenting sekarang adalah menjelaskannya dengan jelas. Tidak ada gunanya, aku sudah menjelaskannya. Kali ini bukan hanya direktur. Bahkan Tuan Huo juga tersinggung. Masalah Huo Shuhai ini ditujukan kepadaku. Aku tidak akan membiarkan kakak seniorku terlibat. Apa yang kamu bicarakan? Aku ini kakak seniormu. Kakak senior. Halo. Tuan Huo, ini Nona Yuing. Apa yang dia inginkan dengan menelepon sekarang? Halo, Nona Yuing. Ada yang bisa saya bantu dengan telepon Anda? Siapa yang menyuruhmu menjawab? Tuan Huo.
Bukankah Anda yang meminta saya untuk menanyakan alasannya menelepon? Maaf ya, Asisten Bai, apakah Tuan Huo ada? Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Saya ingin menjelaskannya padanya. Oh, semuanya kesalahpahaman ya. Kalau Anda ingin menjelaskan kesalahpahaman ini, apakah Tuan Huo harus ada di sini? Di rumah sakit, semua orang melihat mereka berpelukan. Apa yang perlu dijelaskan? Nona Yuani, jika Anda ingin membicarakan tentang Anda dan suami Anda, Pak Huo tidak punya waktu untuk menjawab telepon. Saya ada di lantai bawah. Kapan Pak Huo punya waktu? Saya bisa menunggunya. Anda ada di lantai bawah ya? Akan selalu menunggu. Apakah aku terlalu banyak bicara? Segera tutup teleponnya. Hei, kamu urus semua berkas ini dengan baik. Kalau dalam setengah jam belum ada kabar, lupakan saja bonus bulan ini. Kalau sangat peduli, kenapa harus berpura-pura? Kamu baru saja bilang dia di bawah, kan? Bukankah dia ingin menjelaskan? Suruh dia naik. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesalahpahaman hari ini. Bukan berarti saya tidak ingin menandatangani kontrak dengan Anda. Hanya saja terlalu sibuk berselingkuh dengan suami Anda di kantor. Membuang-buang waktu. Benar, kan? Itu benar-benar kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan sejarah cinta kalian berdua. Aku sama sekali tidak ingin mendengarnya. Hari ini aku datang untuk bekerja. Bukan untuk sengaja menunggu penjelasanmu. Ayo pergi. Tuan Yo. Buku sudah diambil. Aku suruh kamu pergi, kamu nggak ngerti? Seseorang menyuruhku pergi ke ruang rapat lebih awal untuk mempersiapkan materi. Sebelum pergi, ambilkan aku sebotol air. Aku nggak tahu kalau di dalamnya sudah diberi obat. Aku nggak tahu siapa yang ingin mencelakai aku. Tapi ini benar-benar kesalahpahaman. Semoga Tuan Huo bisa percaya padaku. Percaya. Biarkan aku percaya padamu. Apa gunanya kau memberitahuku semua ini sekarang? Untuk membela dirimu dan suamimu. Kalau begitu, kau salah orang. Aku beritahu kau. Aku tak punya waktu atau tenaga mendengarkan kisah cintamu. Sambil berinvestasi untuk kalian. Kamu mempermainkan aku seperti ini. Telah menghabiskan seluruh kesabaranku, Yueng. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kamu memohon demi suamimu, cepat pergi. Sungguh, senior itu tidak bersalah. Tidak dapat. Menandatangani kontrak dengan Anda adalah kesalahanku. Saya akan menanggung semua ini. Semoga Tuan Huo tidak melampiaskan kemarahan padanya. Jadi, Anda harus melindunginya. Benar, bukan? Baiklah. Kalian memang benar-benar pasangan yang penuh cinta. Maka saya akan memberi Anda kesempatan ini. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi kamu harus setuju dengan 5 syaratku. Syarat apa? Belum terpikirkan. Tapi karena kamu begitu peduli padanya, seharusnya tidak akan menolak, kan? Apa yang terjadi? Direktur telah membatalkan hukumanku. Juga proyeknya masih aku yang tangani. Bukankah itu bagus? Kamu memohon pada Pak Huo? Iya, aku sudah menjelaskannya. Dia percaya padamu. Syukurlah, awalnya aku sudah tidak berharap lagi. Malam ini ada apa lagi? Aduh, hari ini ulang tahun pernikahanku dengan kakak iparmu. Tadi malam kamu janji mau makan bersama. Aku tidak bisa bicara sekarang. Ayo, pergilah. Bukankah itu kakak seniornya Nona Yue? Ayo, coba ini. Wanita di sebelahnya itu siapa? Kamu malah menyerangku diam-diam. Bayangan bulan. Inikah pria yang kamu sukai tanpa memedulikan apapun? Kamu pulang duluan saja. Aku masih ada urusan. Urusan apa? Apakah urusanku perlu dilaporkan kepadamu? Bayangan bulan. Masih ingat syarat yang kamu janjikan padaku?
Malam ini temani aku makan malam. Akan kukirimkan alamatnya padamu. Kenapa makan malam ini harus malam ini? Nona Yuing, apa hubunganmu dengan suamimu itu perlu dipertanyakan? Benarkah bisa dipercaya? Kenapa Tuan Huo tiba-tiba bertanya seperti ini? Apakah dia mengetahui sesuatu? Aku hanya tiba-tiba ingin tahu. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuknya. Jika kamu mengetahui bahwa dia berselingkuh, apa maksudnya sebenarnya? Maksudku, jika tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin berselingkuh. Mungkin hanya kesalahpahaman. Dia adalah kliennya. Kapan Tuan Hi mulai tertarik pada urusan rumah tangga kami? Kamu tidak marah? Tidak marah. Laki-laki, kan? Harus diberi ruang yang cukup. Ruang? Dia sudah seperti ini loh. Tidak masalah. Kalau begitu, aku juga percaya padanya. Mencintainya berarti harus menerima dia tanpa syarat. Peduli apa? Kalau begitu, aku mau bertanya padanya apakah dia peduli atau tidak. Kenapa kamu begitu mencintainya? Aku bertanya padamu. Apakah benar begitu? Lihat itu. Sepertinya itu Xia Yue. Jangan lihat, jangan lihat. Dia itu investor kita. Tidak bisa kita singgung. Makan yang benar. Lab air liurmu. Suamimu juga ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu mencintainya? Aku ingin melihat apakah dia peduli padamu atau tidak. Lihatlah. Makanlah. Sudah lihat? Dia sama sekali tidak peduli padamu. Bahkan demi kamu. Tidak punya keberanian untuk menyinggung seorang investor. Dia bukan orang seperti itu. Baiklah, aku akan pergi bertanya untukmu. Suamiku tidak suka diganggu saat makan. Mari kita pergi dulu. Kenapa kamu menarikku? Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia berkencan dengan wanita lain. Kamu masih ingin memberi mereka tempat, ya? Itu urusan kami. Tidak perlu Tuan Huo khawatir. Baik, sangat baik. Kamu sangat mencintainya, ya? Jadi, apapun yang dia lakukan, bagaimanapun dia menyakitimu, kamu akan tetap tidak peduli, kan? Iya. Demi mencintainya. Kamu bahkan rela mengorbankan harga diri dan martabatmu, kan? Baiklah. Sangat baik, kalau begitu tidak perlu harga diri lagi. Saya tidur dengan siapapun di malam hari tidak masalah, kan? Baiklah, Suyu, perempuan jalang ini. Berani-beraninya dia menginap di hotel dengan pria liar. Berani-beraninya dia membuat anakku jadi korban perselingkuhan. Halo, Shuhan. Di mana kamu? Cepat datang ke sini. Aku melihat Suyu pergi ke hotel dengan orang lain. Tuan Gu. Jangan terlihat begitu enggan. Jangan lupa syarat yang kamu setujui. Tapi hal ini tidak termasuk dalam kesepakatan. Bagaimana kalau aku bersikeras? Huo Shuhan. Kamu benar-benar mau mempermalukanku seperti ini? Bos Huo memaksaku. Aku sadar aku tidak berdaya. Di hatimu aku sedang memaksamu. Aku mengerti. Aku akan ganti baju dulu. Buka pintu, dasar perempuan jalang. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sedang berselingkuh dengan orang lain di dalam sana. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, cepat buka pintunya. Bu. Nak, kenapa kamu ada di sini? Aku.
Mama, Suyue, perempuan jalan itu. Aku jelas melihat dia masuk dengan seorang pria. Kenapa malah Chuhan? Apakah mereka berdua tidak mungkin? Chuhan sangat membenci Suyue. Pasti salah lihat. Sebenarnya apa yang Anda cari? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin ibu salah lihat. Sudah larut. Saya mau istirahat. Biar saya antar Anda keluar. Iya, saya tahu, saya tahu. Saya akan pergi sekarang. Oh ya. Kapan kamu akan menceraikan istrimu? Ruosui sangat mencintaimu. Jangan mengecewakannya. Aduh, jangan urusi urusan saya. Tolong jangan khawatir, ya. Tunggu sampai kondisi kesehatan nenek stabil. Aku akan segera bercerai. Bagaimana jika ada seseorang? Bagaimana? Ibu, oh ibu. Apa yang kamu lakukan? Siapa di kamar mandi? Siapa di dalam kamar mandi? Lihat sendiri, ada orang gak? Halo? Oke, aku tahu. Aku akan segera kembali ke kantor. Ada urusan mendesak di kantor. Aku harus ke kantor dulu. Jangan terlalu curigaan, ya. Benar-benar tidak ada orang. Siapa yang tahu apakah wanita penggoda itu akan merayumu? Kamu tidak boleh mengecewakan Ruosue. Aku akan mengantarmu keluar. Ada urusan di perusahaan gelap. Aku harus pergi sementara. Wanita itu ternyata tidak menghubungiku. Tuan Huo, Anda terus-menerus melihat ponsel pagi ini. Sedang menunggu telepon ya? Saya lihat waktunya ada masalah. Tuan Huo, Anda ingin mencari Nona Yuying, kan? Saya bisa bantu mengundangnya. Siapa bilang saya mau mencari dia? Lalu, ada apa lagi, Tuan Huo? Menurutmu, seorang wanita bisa begitu setia pada seorang pria? Meskipun tahu bahwa pria ini suka berselingkuh. Namun wanita ini tetap tidak meninggalkannya. Kenapa begitu? Mungkin ada sesuatu yang membuatnya terpaksa. Sepertinya tidak, aku sudah tahu. Mungkin orang ini punya kecenderungan masokis. Semakin pria itu suka berselingkuh, semakin dia tidak bisa berhenti. Baiklah, kamu bisa pergi. Oh, benar. Aku punya seorang teman. Dia membuat pacarnya marah. Dia ingin mengajak pacarnya kencan yang sempurna. Untuk menebus kesalahannya. Harus bagaimana? Kamu bertanya pada orang yang tepat. Di sini ada sebuah kiriman yang sangat berharga. Dari tips menggambar hingga gaya berpakaian untuk kencan, semua lengkap. Dijamin teman Anda akan puas. Inilah kirimannya. Tunggu sebentar, saya kirimkan ke Anda. Anda tinggal teruskan ke teman Anda. Saya pergi dulu. Beberapa trik saya ini. Trik jitu untuk mendapatkan pasangan. Hei, kamu libur hari ini, kan? Keluar dan temani aku makan. Bagaimana kamu tahu aku libur? Jangan pedulikan itu. Ini syarat kedua. Harus keluar. Baik. Nona Yun, pacar Anda meminta Anda berjalan ke sana. Pacar? Terima kasih. Terima kasih. Terima. Kamu. Pegang ini. Ini untukku? Siapa bilang ini untukmu? Tanganku pegal, kamu pegang dulu. Sebenarnya memberi hadiah tidak perlu seribet ini. Tapi aku suka. Benarkah? Tuan Huo, teh susu yang Anda minta. Untukmu.
Kudengar gadis-gadis suka minum ini. Ternyata, Huo Chuhan yang sombong juga bisa berusaha keras demi seorang wanita. Hanya saja, jika dia tahu aku adalah istri yang paling dia benci, apakah dia akan menyesali perbuatannya hari ini? Terima kasih, Tuan Huo. Akan kubawa kamu makan. Apa dosa yang telah aku perbuat? Habis manis sepah dibuang. Tidak secepat itu. Ada apa, Rosway? Pasti perempuan jalang itu lagi. Dia masih berani mendekati Kak Chuhan. Sepertinya pelajaran dari rumah sakit belum cukup. Bukankah kamu bilang, hal itu akan membuatnya tidak pernah bangkit lagi? Tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Ternyata dia berhasil mendapatkan maaf dari Kak Chuhan. Aku meremehkannya. Jadi, apakah aku tidak perlu merebut proyek itu? Hanya untuk mencegahnya mendekati Kak Chuhan? Karena dia tidak tahu diri. Maka kita harus memutuskan harapannya sepenuhnya. Jadi, sekarang beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Demi kamu, aku bersedia melakukan apa saja. Lalu, aku memintamu untuk mematahkan kedua tangannya. Bukankah orang-orang memanggilnya tabib sakti? Maka aku akan membuatnya tidak bisa. Menggunakan kedua tangannya lagi untuk menyembuhkan orang. Terima kasih Pak Huo telah mengantar saya pulang. Tidak mengundang saya masuk? Tidak bisa. Yu Ying. Kamu terhadapku benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Sudah sangat malam. Tuan Huo, pulanglah. Istirahatlah lebih awal. Tidak mau pergi. Kalian mau apa? Mau uang atau yang lainnya? Gua punya banyak uang. Kamu bisa kasih berapa? Wang Hao, kamu melanggar hukum. Melanggar hukum itu urusan setelah gua selesai sama lo. Untuk ngadepin orang kayak lo, gua punya banyak cara buat lolos. Bukannya lo dukun hebat? Hari ini gua bikin tangan lo lumpuh. Lihat nanti bagaimana kamu masih bisa mengobati dan menyelamatkan nyawa orang. Kenapa belum sembuh juga? Dasar bajingan. Lambat sekali. Tak pernah terpikirkan, kan? Shen Rosway, semua ini ulahmu sendiri. Seperti kucing dan anjing berani sombong di depanku. Lihat bagaimana aku mematahkan tangannya. Lanjutkan saja sombongmu. Hari ini hanya untuk memberimu pelajaran. Cari tahu posisi dirimu sendiri. Biar aku saja, supaya tidak mengotori tanganmu. HM. Dasar jalang. Lihatlah kamu tanpa tangan yang kamu banggakan ini. Masih mau lawan aku? Ah, ada. Ada orang datang. Bangun. Kenapa panik? Orang rendahan. Itu Tuan Huo. Tuan Huo. Kenapa Chuhan datang ke sini? Sekarang bagaimana? Kenapa panik? Mana pisaunya? Ini dia. Apa yang dilakukan Lu Sui? Aku akan mengalihkan truk sebentar lagi. Kalian cepat pergi. Pergi, pergi. Ah, Luo Sui. Kenapa kamu di sini? Cepat antar aku ke rumah sakit, Chuhan. Tanganmu kenapa? Barusan ada yang mencoba berbuat tidak senonoh padaku. Tapi dia sudah lari. Cepat antar aku ke rumah sakit, Chuhan.
Tahan sedikit. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tolong. Tunggu dulu. Sepertinya tadi aku mendengar suara Yueling. Apa dia ada di dalam? Tidak mungkin, kamu pasti salah dengar. Kak Chuan, cepat bawa aku ke rumah sakit. Sepertinya aku melukai Vena. Aku akan segera membawamu kembali ke rumah sakit. Aku akan carikan ahli terbaik untukmu, ya? Terima kasih, Kak Chuan. Aku juga seorang dokter. Tanganku terluka parah begini. Sepertinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kecuali kalau bisa mengundang ahli top seluruh kota. Mungkin masih ada cara. Jangan khawatir, aku akan cari solusinya. Saya menangkap seseorang terluka. Apakah kamu perlu saya bantu melapor ke polisi? Bertahanlah. Hei, kamu. Apakah kamu temannya? Dia kecelakaan. Siapa di dalam sini? Mereka memanggil semua ahli terbaik di kota ini. Ini Wakil Direktur Shen. Orang yang sangat disayangi oleh Tuan Huo. Kamu tidak lihat betapa cemasnya Tuan Huo saat dia datang? Aku terima kenyataan ini dengan senang hati. Benarkah? Tapi biasanya aku lihat Tuan Huo dengan Dr. Yu Ying. Kupikir dia hanya mencari sesuatu yang baru. Tuan Huo dan dia sudah bersama sejak kecil, seperti teman lama. Wakil Direktur Shen adalah putri sulung keluarga Shen. Dr. Yu Ying, apa yang bisa dibandingkan? Cepat, beritahu spesialis ortopedi untuk menyelamatkan orang. Dr. Lin. Ada apa? Di mana spesialisnya? Saat ini, seluruh rumah sakit. Semua spesialis ortopedi dan neurologi. Ada di ruang periksa Nona Shen. Kamu belum beritahu mereka bahwa situasi di sini darurat? Aku sudah bilang. Tapi Nona Shen bilang tangannya juga sakit. Dia juga seorang dokter. Bagaimana dengan para ahli yang nantinya akan memegang pisau bedah? Nona Shen tidak bicara. Mereka tidak berani pergi. Kenapa ini maksud dari Tuan Huo? Shen Meng Shui ke rumah sakit dibawa oleh dia. Tapi hubunganmu dengan Tuan Huo bukan hanya sekadar kebaruan sesaat. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan cinta sejati. Aku memang bodoh. Tapi tanganmu sudah terluka parah. Kamu harus segera menjalani operasi. Aku akan memohon padanya. Kakak. Nona Shen. Tangan adik seperguruanku benar-benar sangat membutuhkan ahli. Anggap saja aku memohon padamu. Meskipun kamu memohon padaku, itu tidak ada gunanya. Meskipun aku setuju. Suhan juga tidak akan setuju. Tapi aku sudah bertanya tentang tanganmu. Dokter bilang tidak ada masalah besar. Lalu kenapa? Kak Chuhan bersedia melakukan ini untukku. Lalu apa hubungannya orang lain cacat atau tidak denganmu? Kau melakukannya dengan sengaja. Iya, baru sekarang kau menyadarinya. Dokter Lin juga tidak bodoh. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Perasaanmu untuk Yu Ying masih sangat dalam. Karena kau bersedia memohon padaku demi dia. Kak Chuhan, kamu datang. Kami baru saja membicarakan soal Dr. Lin. Hubungan mereka benar-benar baik. Bukan suami istri tapi lebih dari itu. Apa maksudnya? Kamu dan Yu Ying bukan suami istri? Iya, tapi meskipun mereka bukan suami istri. Dr. Lin benar-benar sangat memperhatikan Yu Ying. Mereka sering menutup pintu di kantor dan berbisik. Oh iya, Dr. Lin, Anda sudah menikah, kan? Anda sudah menikah. Jadi, Yu Ying sebenarnya bukan istri Anda. Dia sangat percaya pada Anda. Menganggap Anda suaminya. Anda malah menyuruhnya keluar untuk menemani minum. Aku sudah memohon untukmu dengan sangat merendah. Bahkan membantumu bekerja. Apa kamu masih manusia? Kamu terus mempermainkan perasaannya. Bukankah begitu? Memohon dan mempermainkanku? Siapa yang kamu permainkan, masih mau berpura-pura? Apa hubunganmu sebenarnya dengan Yu Ying? Sebenarnya aku dan Yu Ying. Yu Ying sebenarnya adalah milikku. Dr. Lin, cepatlah pergi. Sudah kubilang. Kak Chuhan tidak akan setuju. Semua ahli ini diundang oleh Kak Chuhan untukku. Tanganku ini sangat berharga. Jadi, Tuan Huo benar-benar tidak mau meminjamkan ahlinya kepadaku. Kenapa saya harus meminjamkannya padamu? Dr. Lin bilang tanganku tidak terluka parah. Kenapa harus membawa semua ahli pergi? Siapa bilang tanganmu tidak serius? Orang yang saya bawa, tak ada yang bisa dibawa pergi.
Apakah Tuan Huo benar-benar ingin sejauh ini? Meskipun tangan Nona Shen baik-baik saja, namun orang lain dalam bahaya. Tuan Huo juga tidak peduli sama sekali. Dr. Lin yang peduli. Apa hubungannya hidup dan mati seseorang dengan saya? Semoga Tuan Huo tidak akan pernah menyesal. Saya tidak menyesal. Yu Ying. Yu Ying. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Tangan Yu Ying lumpuh. Tuan Huo, Anda adalah kaki tangannya. Yu Ying terluka. Bukankah Anda tidak peduli? Sekarang kenapa repot-repot bertanya lagi? Cepat, semua ahli ke ruang gawat darurat. Bagaimana? Operasinya sangat sukses. Untung saja, jika terlambat sedikit saja. Tangan Nona Yu Ying benar-benar rusak. Yu Ying. Jika bukan karena Tuan Huo, operasi ini tidak akan memiliki risiko sebesar ini. Tuan Huo tetap harus bertanya kepada Anda. Apakah tangan Nona Shen benar-benar seburuk itu? Kamu dan Yu Ying benar-benar bukan pasangan suami istri. Lalu kenapa kalian tinggal bersama? Tinggal bersama. Tak disangka Tuan Huo juga percaya pada rumor tersebut. Yu Ying sangat dekat dengan istri saya. Sering datang ke rumah untuk menemuinya. Ada masalah dengan itu? Kalian benar-benar hanya sebatas hubungan saudara seperguruan? Jika Tuan Huo tidak percaya, Anda bisa menyelidikinya sendiri. Ternyata dia membohongiku. Dia sama sekali tidak punya suami. Nona film sudah tidak ada masalah lagi. Jika Tuan Huo tidak ada urusan, saya akan pergi ke tempat Nona Shen. Tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tangan Shen Ruosui? Nona Shen hanya terluka di bagian luar saja. Tuan Huo, Anda bersikeras meminta kami memeriksa. Nona Shen menahan kami dan tidak membiarkan kami pergi. Yu Ying, kamu sudah bangun. Bagaimana? Apakah tanganmu masih sakit? Hati-hati, jangan sampai menyentuh lukanya. Kamu baru saja menjalani operasi. Tuan Huo, lebih baik Anda pergi merawat Nona Shen. Saya tidak perlu di sini. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak penting. Aku bisa mengenali posisiku. Tuan Huo, Anda tidak perlu menjelaskan. Tidak salah jika Anda peduli pada Nona Shen. Kebetulan tanganku juga terluka. Di pihak Sam. Aku akan mengajukan penggantian Nona Shen sebagai orang yang berhubungan. Yu Yang, jangan begitu. Aku selalu menganggap Shen Ruosui seperti adikku. Jangan berpikir berlebihan. Adik. Kalau aku memberitahu Bos Huo bahwa tanganku cedera karena dia, apakah kamu masih akan menganggapnya sebagai adik? Benarkah Shen Ruosui yang melakukannya? Jadi, Tuan Huo akan memberikan saya keadilan. Kamu istirahat yang baik. Saya akan menangani masalah ini. Bukankah di sana tidak ada kamera pengawas? Bagaimana polisi bisa tahu? Apa? Zhu Handi yang menemukannya. Bagaimana mungkin? Kashuhan, kenapa kamu datang ke sini? Orang-orang itu disuruh olehmu. Bukan, dengarkan aku. Aku juga korban. Jangan berpura-pura dengan tanganmu. Luka kecil saja, apa perlu dibesar-besarkan? Shen Ruosui memberitahuku. Apa kamu sengaja mengalihkan aku? Bukan begitu, Kak Chuhan. Apakah Yue mengatakan sesuatu padamu? Dia sengaja memfitnahku. Sampai saat ini, kamu masih ingin memfitnah Yue? Mengaku saja tidak apa-apa. Orang-orang itu sudah aku kirim ke kantor polisi. Akan ada orang yang berkata jujur. Ah. Kak Chuhan, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Akulah yang seharusnya menjadi teman kecilmu. Yu Ying itu memang wanita jalang.
Kalau kamu berani menjelekkan Yuying lagi, inilah akibatnya sekarang. Aku tidak bisa pergi. Semua ini salah Rennie. Wanita jalang itu membuatku seperti ini. Aku ingin kau mati. Bibi Huo, Anda harus membela saya. Rennie menggoda Kak Juhan dan menjebakku. Sekarang Kak Juhan ingin mengirimku ke penjara karena dia. Apa? Suyu sudah pergi. Datang lagi bayangan bulan. Anak-anak nakal ini. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuannya, HMPH. Orang yang mengganggumu. Sudah aku kirim ke kantor polisi. Jangan khawatir, jika Shen Ruoshui yang memerintah, dia juga tidak akan lolos. Ini semua salahku yang buta. Kamu minum sesendok bubur untuk memaafkanku. Dia itu teman kecilmu. Tuan Huo benar-benar rela. Tapi dia tidak sepenting kamu. Lagi pula, salah itu harus dihukum, itu sudah semestinya. Minum buburnya, lalu maafkan aku ya. Tergantung bagaimana sikapmu. Aku akan mencuci piring dulu. Kamu istirahat yang baik ya. Kalau aku bukan orang yang dia benci. Siapa itu Yuyang? Keluarlah. Wanita jalang, berani menggoda anakku. Kamu ini siapa sebenarnya? Begitu suka jadi selingkuhan orang lain. Kenapa kamu? Maaf ya, Dr. Yuing. Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, aku kenal nyonya ini. Kamu keluar dulu. Kamu adalah Yuing, kan? Jangan-jangan yang menggoda Cuhan itu kamu. Aku bilangkan kamu punya niat buruk. Aku tidak merayu Tuan Huo. Kontak sebelumnya hanya karena urusan pekerjaan. Sekarang mungkin lebih karena merasa bersalah. Nyonya Huo tidak ingin tahu siapa yang melukai tanganku? Apa hubungannya tanganmu terluka dengan aku? Itu Shen Ruoshui. Nona besar Shen. Nyonya Huo. Anda datang ke sini pasti juga karena dia yang memberitahu Anda, kan? Siapa yang memberitahu saya? Anda tidak perlu tahu. Anda dan Cuhan benar-benar tidak ada apa-apa, kan? Nyonya tenang saja. Kalau Tuan Huo ingin bercerai, saya akan bekerja sama tanpa syarat. Bagus kalau Anda tahu diri. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main trik. Anakku mungkin bisa lunak. Tapi aku tidak, HMPH. Apa? Yueng itu Suyu? Bagaimana mungkin? Itu pasti tidak mungkin. Jangan biarkan Kak Cuhan tahu tentang hal ini. Jika belum terungkap, terus selidiki. Juga periksa lagi rekaman pengawasan di sekitar tempat itu pada hari tersebut. Jangan lewatkan satu pun. Benar, jangan biarkan ibuku ikut campur. Hotel tempat Tuan Huo menyatakan perasaan sudah siap. Ini 3 opsi rencananya. Silakan Anda lihat. Anda benar-benar berniat untuk menyatakan cinta kepada Nona Yuing. Tapi bukankah Nona Yuing sudah punya suami? Linyan sudah memberitahuku. Dia bukan suaminya jadi Nona Yuing berbohong padamu. Tapi Anda urus saja yang di sini. Dalam 3 hari saya ingin melihat perjanjian cerai yang sudah ditandatangani. Tapi nyonya tua saya akan menjelaskannya padanya. Baiklah, kelihatannya. Kali ini, Tuan Huo benar-benar jatuh cinta pada Nona Yuing. Kenapa tidak istirahat beberapa hari lagi? Tanganmu sudah sembuh. Lagi pula berbaring di sana juga membosankan. Benar juga, saya lihat Tuan Huo belakangan ini cukup sering datang. Dia benar-benar rela. Wakil direktur bilang ganti ya ganti. Kalian benar-benar bersama, ya? Maaf, ya. Tidak ada kemungkinan antara aku dan dia. Terima kasih, Ruoshui. Sekarang hanya kamu yang mau membantuku.
Aku juga tidak menyangka bahwa Yuing ternyata adalah Suyu. Sekarang ayahku sudah memutuskan hubungan denganku. Wanita jalang itu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku punya cara. Kamu tahu dia punya saudara yang suka berjudi? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kak. Ampuni aku. Uang yang terakhir kali, kakakmu sudah melunasinya. Sekarang apa lagi? Kakakku sekarang sudah tidak peduli padaku. Beri aku 3 hari lagi. Aku pasti akan membayarnya. 3 hari lagi dan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Dia berhutang berapa pada kalian? Saya akan membayarnya. Saya akan membayar, tapi saya punya syarat. Pikirkan baik-baik. Dia yang berhutang. Tapi dia tidak punya uang. Bahkan jika kalian memukulnya sampai mati sekarang. Dia tetap tidak bisa membayar, bukan? Di kartu ini ada 1 juta. Bisa kasih kamu. Tapi kamu harus bantu aku selesaikan satu hal. Saya bersedia. Asal ada uang. Saya mau lakukan apa saja. Saya juga nggak masalah. Oke. Telepon kakak perempuanmu. Panggil dia ke sini. Halo. Aku sudah sampai di tempat yang kamu bilang. Tidak melihatmu, kamu di mana? Kenapa harus membawanya ke sini? Shuhan ingin menyatakan cintanya di sini. Dasar perempuan jalang, berani-beraninya menggoda. Kak Hancu. Bukannya kamu sudah dikurung? Kenapa ada di sini? Ini semua gara-gara kamu, perempuan jalang. Membuat aku jadi begini. Bukannya kamu jago berpura-pura? Berpura-pura polos. Berpura-pura naif. Hari ini aku akan buat kamu tahu. Apa rasanya diperkosa? Jangan macam-macam. Lalu, bagaimana kalau aku macam-macam? Kamu pikir Kak Juhan benar-benar akan membantumu? Dia hanya berpura-pura saja. Hanya agar kamu tidak melapor ke polisi. Kamu tidak percaya, bukan? Hari ini, aku akan membuatmu mendengarnya dengan jelas. Kalau saja Juhan sedikit saja punya perasaan untukmu. Aku langsung lepaskan kamu. Iya, Tuan Huo. Sekarang Sucheng berhutang padaku. Istrimu ada di tanganku. Berikan 1 juta, langsung aku lepaskan dia. 1 juta lagi trik apa ini? Tidak percaya, ya? Sekarang aku akan memperdengarkan suaranya padamu. Tolong, bagaimana keadaan pemilik rumah? Tuan Huo, 1 juta untuk menyelamatkan istri Anda cukup masuk akal, bukan? Hahaha. Hidup atau matinya dia, apa hubungannya dengan saya? Dalam hatimu, apakah aku, sebagai istrimu, benar-benar sebegitu menjijikkan bagimu? Urusan perceraian, keluarga Su tidak bermain curang, kan? Saat ini belum ada. Namun, adik Nona Su itu memiliki hutang yang cukup besar di luar. Tidak usah pedulikan dia. Ada apa, Pak Huo? Telepon Bing tidak ada yang mengangkat. Kamu benar-benar pikir kamu ini siapa? Sejujurnya, aku kasih tahu kamu. Hari ini Suhan akan menyatakan perasaannya padaku di sini. Sedangkan kamu, Ruo Sue, tenang saja. Hari ini, katak ini pasti akan membuatnya puas sampai ke puncak. Hahaha, lepaskan aku. Kalian melanggar hukum. Ternyata Huo Chuhan ada di sebelah. Nanti kamu lihat saja baik-baik. Bagaimana aku dan Kak Chuhan bermesraan. Hahaha, jangan mendekat. Masih tidak ada yang menjawab. Mungkin sedang ada urusan. Bagaimana kalau aku ke rumah sakit untuk melihat? Boleh juga, cepat pergi, oke? Kak Chuhan, apakah kamu sedang menungguku? Chuhan, kumohon ambil aku.
Pelacur, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa lolos malam ini. Seluruh kota Jiang akan tahu siapa kamu, Yu Ying. Hahaha. Hehehe, Tuan Huo. Pergi. Semua keluar dari sini. Jangan takut, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Feng Suhan. Kalau bukan karena aku kebetulan lewat dan mendengar teriakan tabib ajaib Yueing, aku benar-benar tidak tahu Wang Xiao bisa sekeji itu. Menggunakan cara licik seperti ini, aku benar-benar hilang akal. Tolong maafkan aku kali ini. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pelan-pelan. Bagaimana bisa kamu tidur denganku? Tapi tidak mau bertanggung jawab? Tuan Huo, bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Apa yang saya punya? Lin Yan sudah memberitahuku. Dia bukan kamu. Jangan coba-coba menipuku lagi. Ya, aku memang menipumu, kakak senior. Bukan kamu, tapi dia. Tapi kamu tidak peduli dengan hidup matiku. Aku tidak peduli. Pokoknya, kamu harus bertanggung jawab atas kehormatanku. Hidup matinya, apa hubungannya denganku? Pokoknya, kamu harus bertanggung jawab atas kehormatanku. Dokter sedang tidak baik. Ibumu membuat keributan di luar. Apa? Bawa aku ke sana. Bagaimana mungkin keluarga Subrani? Itu Su Chen yang berhutang di luar. Kemarin mereka ingin menelepon untuk memerasmu. Tapi kamu tidak peduli. Jadi mereka menculiknya. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini, jangan biarkan satu pun lolos. Lalu, bagaimana dengan Nona Shen? Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Tapi mulai hari ini, keluarga Shen akan berhenti mendukung keluarga Shen sepenuhnya. Kalau keluarga Shen berani melindunginya, maka keluarga Shen akan bangkrut bersama-sama. Baik. Aduh, nasibku benar-benar malang. Melahirkan Suyu, wanita durhaka ini. Hidup seperti ini tidak bisa dijalani. Istri, bangunlah. Jangan bertingkah lagi. Ini akan mempengaruhi pekerjaan putri kita, oke? Cepat bangun, cepat bangun. Ayah, bangunlah. Bangun dulu, kamu bangun. Suyu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Adikmu ditangkap. Apakah kamu tahu apakah ini ulahmu? Dia yang menjebakku. Omong kosong. Xiao Cheng adalah orang yang akan melakukan hal besar. Tidak seperti kamu, yang hanya menjadi beban. Dia sangat berbakat. Biarkan dia keluar sendiri kalau begitu. Anak nakal, kamu berani melawan, ya? Xiao Yu, ibumu sedang tidak stabil sekarang. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi, kalau berani bunuh saja aku. Kamu pikir aku tidak berani, ya? Sekarang juga pergi ke keluarga Huo. Asal mereka mau membantu. Kamu jadi budak mereka pun tak apa. Kalau tidak, hari ini aku akan bunuh kamu. Aku tidak mau pergi, Xiao Yu. Cepat pergi, ah. Dokter. Tuan tua dalam kondisi kritis. Bagaimana dokter? Pasien punya penyakit jantung lama. Situasinya sangat mendesak. Harus segera dioperasi. Apakah akan menghabiskan banyak uang? Dalam keadaan seperti ini, kamu masih peduli soal itu? Pokoknya aku tidak punya uang. Semua ini karena kamu, pembawa sial. Jika terjadi sesuatu pada ayahmu, itu semua salahmu. Saya bilang kamu yang harus bayar uang operasi. Saya akan cari uang. Kita harus segera lakukan operasi. Pasien tidak bisa menunggu. Hei, kamu mau kemana? Kalau kamu pergi, saya tidak punya uang. Saya akan cari cara untuk meminjam uang. Uang saya sudah habis untuk menutupi kekurangan kalian. Kamu masih mau apa lagi? Ingat bawa pulang uang ya.
Kakak senior. Dia tidak ada? Barusan ada pasien gawat darurat. Cukup serius. Mungkin sampai tengah malam. Uang, di mana lagi bisa pinjam uang? Baik, kalau kakak senior kembali. Kamu bilang saja padanya. Aku pergi ke rumah keluarga Huo untuk mengumpulkan uang. Sekarang hanya nenek Huo yang bisa membantuku. Ada orang? Buka pintu, ada orang? Tolong, Nona Su, jangan persulit aku lagi. Mulai sekarang, Anda dan semua orang dari keluarga Su tidak diizinkan masuk. Apakah ini perintah dari Tuan Huo? Habis baterai. Tolong sampaikan kepada Nyonya Tua. Saya tidak akan lama. Tapi tolonglah. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Siapa Nyonya itu? Itu Nona Su. Dia ingin bertemu dengan Nyonya Tua. Suyu benar-benar sial. Datang di saat seperti ini. Mau apa lagi? Apakah dia ingin menggoda putraku lagi? Tidak perlu pergi. Nyonya Tua sudah istirahat. Jangan ganggu dia. Tapi Nona Su sepertinya sangat terburu-buru. Apa hubungannya denganku? Gadis jalan itu masih berani menyakiti Roswei. Tidak boleh membiarkan Chuhan tahu. Dia adalah Yue Ying. Ada apa dengan Suyu, gadis jalan itu? Pengacau sialan itu datang menemui nenek larut malam begini. Tidak tahu apa urusannya. Mungkin saja adiknya tertangkap. Mungkin dia datang untuk itu. Jangan biarkan dia masuk. Baik, Tuan Muda. Tak seorang pun boleh mengganggu Nyonya Besar beristirahat. Bagaimana? Apakah Nyonya Tua sudah setuju? Saya benar-benar minta maaf. Nona Su, Tuan Muda mengatakan jangan mengganggu Nyonya Tua. Huo Chuer. Tolong sampaikan lagi pesannya. Saya tidak bisa bertemu dengan Nyonya Tua. Bertemu dengan Tuan Muda Huo juga boleh. Tuan Muda tidak akan mau bertemu denganmu. Nona Su, jangan menyulitkanku lagi. Saya benar-benar ada urusan. Nenek, nenek. Mohon temui saya sebentar. Nenek. Diam kau. Apa urusanmu dengan hobi orang kaya? Menurutku dia itu cuma iri saja. Sudahlah. Kita semua teman lama. Jangan bicara sepedas itu, minum saja. Maafkan aku, Siu. Aku bertanya padamu. Hei hei. Jika dia berteriak lagi, cari cara untuk mengusirnya pergi. Nenek. Aku mohon padamu. Nona Su, silakan pergi. Anda tidak bisa bertemu Nyonya Tua. Aku mohon padamu. Pengurus, biarkan aku bertemu sekali saja. Sekali saja. Nona Su, tolong jangan menyulitkanku lagi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Pengurus AA. Kembali saja dulu. Lihat ayahmu untuk terakhir kalinya. Ayah dan ibu, ini semua salahku. Ini salahku. Semuanya karena kamu. Kamu ini pembawa sial. Semuanya karena kamu. Kamu yang membuat adikmu masuk ke sana. Kamu yang mencelakakan ayahmu. Kamu benar-benar pembawa sial. Kenapa waktu itu aku tidak mencekikmu sampai mati? Tidak masuk akal. Kalian benar-benar seperti binatang. Itu adalah dosa keluarga Su sendiri. Bagaimana bisa menyalahkan kita? Lagi pula, bukan aku yang membuat ayahnya marah sampai mati. Kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena Xia Yue tidak marah, kamu pikir aku akan memaafkanmu? Aku yang bersalah padanya.
Saat dia dalam masa paling sulit, kalian malah tega memperlakukan nenek seperti itu. Sebenarnya ini semua salahku. Aku yang melarang kepala pelayan memberitahumu. Kalau kamu marah, marah saja padaku. Tapi aku benar-benar tidak suka Suyu. Meskipun kamu tidak setuju, aku tetap akan menceraikannya. Kamu bingung? Kalau begitu, aku juga tidak akan mencegahmu. Setelah kejadian seperti ini, aku merasa bersalah kepada Xia Yue. Aku juga tidak akan mencegahmu lagi. Hanya saja jangan menyesal di masa depan. Nenek, aku tidak akan menyesal. Terserah kamu, yang penting kamu sudah memikirkannya. Orangnya sudah pergi. Saat pemakaman ayah Xia Yue, kamu sebagai menantunya tetap harus menjaga kehormatannya. Aku akan datang. Nona Su sudah menandatangani surat cerai. Tuan Huo, kapan Anda punya waktu untuk mengambil surat nikah? Dia sudah menandatangani. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang menghalangi Anda dan Nona Yuying. Dr. Lin bilang dia tampaknya sangat sibuk beberapa hari ini. Bahkan sudah mengambil cuti dari rumah sakit. Karena sudah menandatangani perjanjian cerai, tidak perlu ada lagi perselisihan di masa depan. Inilah keluarga Su. Sepertinya ini pertama kalinya Tuan Huo bertemu dengan Nona Su, bukan? Bertemu atau tidak akan mengubah apapun. Sudah ditakdirkan untuk bercerai. Aku lelah. Masuk dan duduklah sebentar. Kamu urus ini dulu di sini. Nona Yuying, kenapa kamu di sini? Masalah menjalar jauh. Saya mewakili ibu saya untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah Tuan Huo sudah mengerti? Nama belakang saya Suyu. Mantan istri yang Anda benci juga saya. Lepaskan aku. Kenapa tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Suyu? Mengapa tidak memberitahuku? Apakah ada gunanya? Anda membenci mantan istri Anda. Anda tidak salah. Aku hanyalah seseorang yang dibeli oleh keluarga Huo. Ibuku serakah dan materialistis. Ayahku pengecut dan lemah. Aku punya seorang yang hanya bisa menyebabkan masalah. Adik kandung. Itu aku. Tidak layak. Untukmu. Ah, Pak Huo. Mari kita pergi. Kau benar-benar tidak berniat memaafkanku. Sepertinya Pak Huo benar-benar tulus. Ini sudah sebulan. Setiap hari datang. Kalau terus begini, gosip di rumah sakit akan menyebar kemana-mana. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Juga bukan salahnya. Hanya saja dia benci padaku. Berani bilang di hatimu sama sekali tidak ada dia. Tapi ayahku meninggal di antara kita. Setiap kali aku selalu mengingatnya. Seandainya saat itu ada sedikit saja belas kasih untukku. Lupakanlah, mengatakan hal ini sekarang juga tidak ada gunanya. Aku mengerti, hanya saja jika terus begini, kamu juga tidak akan. Siapapun bisa menjalani hidup tanpa yang lain. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu.
Aku juga tidak akan membicarakan urusanmu lagi. Aku percaya kamu juga sudah memikirkannya dengan jelas, ya. Bayangan bulan. Tuan Huo, tidak perlu seperti ini. Mengakibatkan hasil seperti hari ini. Kita semua punya kesalahan. Tolong hormati pilihan saya. Bukan salahku. Semua salahku. Nenek yang benar. Mataku memang buta. Aku benar-benar tidak tahu diri. Kau boleh pukul atau maki aku. Tapi bisakah kau tidak mengabaikanku? Tuan Huo, menurutmu kita masih bisa kembali? Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Ah, aku akan membunuhmu. Pelacur Yuing. Kamu menggoda kakak Chuhan. Kamu mencelakai aku. Aku harus masuk penjara. Semua gara-gara kamu, kamu menghancurkan segalanya. Kak Jiang milikku. Seumur hidup hanya bisa menikahi aku. Mati saja kamu. Kamu mati, semuanya akan menjadi milikku. Tidak apa-apa, dia tidak melukaimu, kan? Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Kamu juga membelanya. Wu Chuhan, dia memang wanita penggoda. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Ah, hati-hati. Wu Chuhan. Wu Chuhan. Kamu baik-baik saja. Wu Chuhan. Bukan aku. Bukan aku, Wu Chuhan. Apa yang terjadi? Di mana anakku? Semua ini gara-gara perempuan jalang ini. Membunuh ayahmu saja belum cukup. Semua orang yang ada di sini. Tak ada satupun yang tidak berdiri di punggung mantan orang terkaya. Sedangkan kamu. Kamu bisa melihat rekaman dokter. Bagaimana kondisinya? Operasinya sudah selesai. Tapi lukanya terlalu parah. Apakah dia bisa melewati masa kritis tergantung apakah dia bisa sadar. Ini salahku, Zuhan. Wo Chuhan. Cepatlah sadar. Kamu bangun dan lihatlah aku. Aku tidak marah lagi. Bukankah kamu bilang ingin bersikap baik padaku? Kamu tidak bangun. Nanti siapa yang akan melindungiku? Sebenarnya aku selalu belum memberitahumu. Aku selalu menyukaimu. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak bangun sekarang, aku akan cerai denganmu. Aku akan menikah dengan orang lain. Cepat bangun, aku mohon. Kita tidak akan cerai lagi. Benarkah? Kamu sudah bangun. Tadi kamu bilang tidak cerai. Benarkah? Iya. Kita tidak akan bercerai. Kita tidak akan pernah bercerai.